kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan dan mekanisme pernapasan. Apa saja yang akan dibahas pada hari ini? Yang pertama, memahami pengertian pernapas. Yang kedua, memahami organ sistem pernapasan. Dan yang ketiga, menjelaskan mekanisme pernapasan pada manusia. Kemudian, apa itu pernapasan? Pernapasan adalah proses oksidasi biologi serta pengeluaran karbonhidrat dan air sebagai sisa hasil oksidasi. Energi yang dihasilkan dari oksidasi biologi digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Baik, sekarang kita masuk ke dalam organ-organ penyusun sistem pernapasan. Yang pertama ada rongga hidung, berfungsi untuk menyaring udara yang masuk, dibantu oleh rambut hidung dan selaput lendir. Yang kedua ada faring, berfungsi menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga ada laring, berfungsi menghubungkan faring dan trakea. Yang keempat ada trakea, berfungsi menyaring udara dengan bantuan rambut getar. 5. Bronkus, berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Yang keenam ada alveolus, berfungsi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ketujuh ada paru-paru, merupakan organ utama pernapasan manusia. Nah, pada paru-paru ini terdapat selaput tipis yang melindungi paru-paru. Nah, selaput tipis itu disebut dengan pleura. Kemudian jika paru-paru diperbesar, paru-paru akan seperti ini. Sekali lagi saya tekankan, ini merupakan trakea atau batang tenggorokan. Cabang batang tenggorokan disebut dengan bronkus. Cabang bronkus ini disebut dengan bronkeolus. Cabang bronkeolus disebut dengan alveolus. Nah, pada alveolus ini terdapat cabang-cabangnya lagi, juga diperbesar, maka tampilannya seperti berikut ini, merupakan alveolus. Nah, cabang dari alveolus ini disebut dengan alveoli. Gelembung-gelembung halus ini dinamakan alveoli. Baiklah, mari kita bahas mekanisme masing-masing jenis pernapasan satu persatu, dimulai dari mekanisme pernapasan dada. Nah, pada saat ini otot antar tulang rusuk berkontraksi. Pada tulang-tulang rusuk akan naik dari rongga dan membesar. Akibatnya tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan udara di luar, sehingga udara akan masuk ke dalam paru-paru, sehingga terjadilah inspirasi free itu pada saat otot antar tulang rusuk berrelaksi atau mengendur. Tulang rusuk akan turun sehingga rongga dada menjadi kecil atau kembali ke ukuran semulanya. Akibatnya tekanan udara di dalam rongga dada terdorong keluar dari paru-paru sehingga terjadilah ekspirasi. Itulah mekanisme yang terjadi pada pernapasan dada. Sekarang kita akan masuk ke mekanisme yang kedua, yaitu mekanisme pernapasan perut. Saat otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma menjadi mendatar. Akibatnya rongga dada membesar dan tekanan udara menjadi kecil sehingga udara luar masuk ke dalam paru-paru. Inilah yang terjadi saat inspirasi pada mekanisme pernapasan. Perut sebaiknya pada saat otot diafragma berrelaksi atau kembali ke posisi semula, rongga dada akan mengecil atau kembali ke posisi semula.
dan tekanan udara keluar dari paru-paru. Ini yang dinamakan ekspirasi pada pernapasan perut. Bingung ketika kita menghembuskan pernapasan paru-paru, tidak menjadi kosong sama sekali. Hal itu disebabkan darah secara konstan mengalir melewati paru-paru dalam perjalanannya ke seluruh sehingga selalu ada oksigen yang dapat diambil oleh paru-paru. Bahkan jika kita menghembuskan napas sekuat-kuatnya, sekitar 1/5 bagian paru-paru tetap berisi udara enggak pada saat inspirasi. Jutaan alveoli itu berisi udara seperti balon-balon kecil. Sedangkan selama ekspirasi udara keluar dari alveoli sehingga balon-balon kecil tersebut mengempes.